Bagaimana kuliah Anda hari ini? Menyenangkan ya? Antara MM sama TK itu nggak ada bedanya ya? Berbasis dengan value perusahaan, workforce strategi itu juga perlu memperhatikan kapabilitas strategi, harus melihat kemampuan apa yang dimiliki perusahaan sehingga realistis gitu strateginya. Lalu untuk menjawab yang pertanyaan yang kedua, apakah perlu dilakukan evaluasi? Posisi-posisi mana di perusahaan ini yang memiliki dampak sehingga perusahaan dapat mencapai targetnya. Nah, di sini kita akan melis posisi yang sesuai dengan strategi capabilities yang tadi sudah kita list tadi. Lalu kita mengakses setiap posisi yang ada. Namakan performance variability itu seperti apa? Boleh di next lagi? Nah, ini ada secondary characteristics ya. Jadi tadi intinya ada dua. Dia adalah punya strategic impact dan performance variability-nya juga tinggi. Tapi selain itu, untuk posisi-posisi yang kita sebut strategic roles, ini ada beberapa juga yang still matters gitu ya. Yang pertama adalah top talent are impactful but hard to get. Nah, tadi kan Mas Yakob udah sempat menyampaikan sedikit nih, A players in A roles. Berarti maksudnya bukan cuma posisi itu strategik buat perusahaan, tapi orang-orang yang ada di dalam situ itu juga harus yang top markotopnya nih gitu. Gak bisa kita menaruh yang namanya orang-orang yang level C gitu ya di posisi yang A gitu, karena nanti ya itu tadi performance variability-nya akan semakin swing gitu. Nah, tapi dia juga hard to get, maksudnya susah direkrut dan susah dijagain gitu, susah di retain kayak gitu ya. Emang agak tricky, makanya tadi dibilang tricky to maintain ya karena itu juga kayak gitu. Jadi top talent itu akan semakin meningkatkan probabilitas perusahaan itu bisa mencapai bisnis strategi mereka. Jobnya RM itu mendeliver customer value kita gitu. Terus kenapa sih customer value kita dalam artian tadi high value itu penting? Ya soalnya ya itu satu strategi kita untuk meningkatkan revenue. Sebenarnya masih ada satu lagi pertanyaan lain, apakah job-job lain selain strategic job di divisi itu nggak penting? Nggak juga, itu juga penting. Lanjut. Next lagi. Terima kasih. Oke. Kalau tadi kita menjawab kita membahas tentang strategi web. Terus tadi sempat disinggung sama Mbak Lisa, how we create the strategi map. Terus ini sekarang kita membahas elemen apa aja sih yang kita mau pertimbangkan kalau kita mau membuat differentiating di workforce strategi. Bagaimana perusahaan memberikan tantangan kepada karyawan agar karyawannya terus berkembang dan agar karyawan itu bisa memberikan kontribusi kepada karyawan. Kemudian how well can I access resource, ini bagaimana perusahaan memberikan akses kepada karyawan atau memberikan fasilitas benefit kepada karyawan. Kemudian what are my source of delight, itu berbicara tentang bagaimana perusahaan Di-explore sendiri di dalam bukunya. Kita pada saat ini akan ada akan ada exercise. Benar, exercise-nya adalah sebuah group exercise ya guys. Itu aja kan sudah cukup, tanpa harus ditingkatkan lagi performanya. Nah, tapi kalau performa dia itu kemudian menurun, itu akan membuat misalnya kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, fokus strategi itu sampai sejauh mana sih align-nya gitu? Apakah align di level corporate, business level, atau bahkan sampai ke level operasional? Nah, sedalam apa sih sebetulnya ketika kita menyusun strategi fokus strategi yang di-align-kan dengan strategi perusahaan ya? Terus yang kedua adalah tadi kan juga di slide berikutnya kalau nggak salah
kan ada equation ya. Saya juga bertanya-tanya juga gitu, cost and benefit, terutama yang benefitnya nih. Tadi menarik banget tuh dibilang bahwa ketika kita di kebijakan workforce atau mungkin HR itu kan benefitnya belum jelas ya. Katakan apa yang kita lakukan sekarang besok belum tentu kelihatan nih. Kayak orang diklat lah, istilahnya diklat itu kan baru bisa dirasakan mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau bahkan bisa 5 tahun kemudian. Makanya itu lebih sebuah strategis. Nah, kira-kira ketika kita menyusun sebuah kebijakan strategis terkait human capital itu, pada saat disusun di awal itu perlu disiapkan nggak ya semacam apa ya, mungkin nanti setelah beberapa tahun akan kita evaluasi, mungkin prosedur evaluasi seperti itu. Nah, kalau memang perlu bisa kasih contoh gambarnya seperti apa kayak mungkin itu sih. Itu aja Bu. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan Mas Bagus, yaitu dari cost dan benefitnya. Cuma maaf jika kalau saya salah. Mungkin kalau Mas Bagus menanyakan apa yang harus dipersiapkan untuk evaluasi ke depannya, tapi kalau saya itu lebih penasaran kepada sebelumnya. Kayak bagaimana misalkan seorang pemimpin atau organisasi itu memang fokusnya itu ke cost dan benefit. Sebagaimana yang disampaikan sama Mas Hendra dan Mbak Anissa, bahwa kita seharusnya banyak fokus yang kita lihat, nggak cuma ke cost dan benefit. Nah, bagaimana idealnya menurut kelompok satu itu untuk meyakinkan atau apa sih yang harus dilampirkan kepada pemimpin atau divisi keuangan bahwa ini akan berdampak loh ke masa depan perusahaan. Karena istilahnya misalkan ini strategi baru kan belum ada nih historical data bahwa ini berdampak nih pelatihannya seperti yang disampaikan sama Mas Bagus, misalkan setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Bagaimana cara kita sebagai HR untuk strategic capability, dan ternyata itu bisa kita diagnosa juga gitu ya. Dan pertanyaan saya adalah supaya kemudian diagnosa yang dilakukan itu tepat, siapa sih yang sebaiknya mengisi, tadi kan ada semacam checklist gitu ya, siapa yang seharusnya mendiagnosa itu, yang melakukan itu, apakah HR manager, apakah CEO, atau bagaimana? Ketahuan langsung kan, sedangkan kalau dia nggak perform, mungkin kurang bisa mengetahui kesalahannya di mana gitu. Sama aja nggak butuh menjaga keamanan yang sangat tembak gitu kan, keamanan penting. Malah mungkin bisa ya kalau di rumah sakit konteksnya karena kan bisa Ini adalah produsen bata daur ulang. Dia punya 2 strategic capabilities. Yang pertama pengembangan produk berbasis limbah, kemudian yang kedua adalah efisiensi produksi. Nah, di perusahaan A ini ada 5 posisi. Yang pertama ada manajer R&D, terus yang kedua ada production operator, yang ketiga ada manajer finance, terus ada sales and marketing manager, dan yang terakhir ada waste collector atau pengepul limbah. Nah, dari posisi-posisi yang ada, mana aja yang masuk roles A, B, C, dan apa alasannya? Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari kelompok saya. Dimulai dari Mas Denny. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Isa. Ya, jadi saya hari ini akan menerangkan yang role A ya. Yang role A ini kan posisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang role A ini kami pilih, kebetulan kami nggak ada friksi dalam diskusi tadi ya. Diskusi secara damai sekali tadi. Terutama Mbak Rahma tadi benar-benar menginspirasi gitu. Banyak hal yang insight-insight yang luar biasa. Jadi yang kami pilih untuk role A itu yang manager research and development, terus yang satu lagi production of operator. Nah, kenapa yang manager research and development ini? Karena
sesuai dengan strategic capabilities dari produsen batu bata daur ulang, yaitu pengembangan produk berbasis limbah. Jadi manajer riset ini kan dia fungsinya sangat penting sekali. Dia kan yang punya keahlian untuk riset tentang produk-produk yang bisa berbasis limbah ini kan. Lalu dia juga yang mendevelopment produknya itu agar bisa berkembang gitu kan. Terus yang kedua adalah operator produksi, production operator, karena harus saya nyontek dulu ya. Ini udah nyontek ya. Karena operasi produksi itu karena dia yang mengoperasikan peralatan produksi untuk batu bata daur ulangnya. Jadi dia yang memastikan kondisi mesinnya baik, kondisi batu batanya juga baik gitu. Jadi ini juga termasuk di role E. Jadi posisinya juga cukup penting kalau menurut kelompok kami. Lalu selanjutnya untuk ketiga role berikutnya, ketiga posisi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Rahma, Mbak Sukma. Oke, tadi Mas Dedi sudah menjelaskan terkait dengan E-Roles ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan siapa ini yang duduk di B-Roles. Di B-Roles tadi atas dasar diskusi kelompok kami yang sangat damai, kami memutuskan ada dua posisi yang duduk di B-Roles. Yang pertama itu yaitu rumah sakit modern. Posisi yang ada dari hasil diskusi kelompok kami, manajer operasional itu masuk pada E-Roles, perawat itu masuk ke B-Roles, apoteker masuk ke B-Roles, dan juga dokter masuk ke E-Roles. Alasannya akan dijelaskan oleh angkatan saya. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Ketua. Udah jadi diktator belum? Oke teman-teman, jadi di sini ada 4 roles, kita kebetulan berlima, yang satu sudah ngomong, jadi kita akan membahas satu persatu gitu ya. Dimulai dari biar adil. Tadi perintah Ibu Ketua seperti itu. Yang pertama ada manajer operasional. Nah ini unik nih teman-teman. Jadi biasanya di rumah sakit mungkin ketika kita membicarakan mengenai manajer operasional itu roles-nya tuh tidak terlalu berpengaruh gitu. Tapi balik lagi di sini di salah satu strategi capabilities-nya adalah teknologi untuk administrasi gitu. Berarti dalam hal ini mungkin rumah sakit ini sangat mengedepankan administrasi sebagai competitive advantage-nya gitu. Nah, di sini kelompok kami berspekulasi bahwa teknologi ini tanggung jawab utama seorang manajer operasional gitu ya. Mungkin kalau misalnya di sini ada roles programmer gitu ya, mungkin programmer inilah yang akan menempati roles A dan kemudian manajer operasional menempati roles B gitu. Tapi karena di sini tidak ada programmer gitu, kami mengasumsikan bahwa teknologi ini itu urusannya manajer operasional gitu. Nah, karena teknologi ini diangkat sebagai strategi capabilities, maka manajer operasional masuk ke dalam kategori A. Karena apa tadi sesuai yang sudah dijelaskan kelompok presenter bahwasannya roles A itu adalah sangat membuat perusahaan itu kaya gitu ya. Wealth-nya itu akan sangat berpengaruh di roles A gitu. Nah, ketika manajer operasional ini tidak perform, ada kemungkinan rumah sakit ini akan kehilangan competitive advantage-nya gitu ya. Karena kan tadi teknologi untuk administrasinya sangat dikedepankan. Nah, kalau begitu maka manajer operasional masuk ke dalam roles A. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Rizky. Untuk yang roles kedua ya, jadi di sini kita lihat ada perawat. Nah, perawat tadi kita klasifikasikan ke dalam roles B atau supporting, karena kita tahu ya bahwa perawat itu kan tugasnya untuk mendukung pekerjaan dari dokter dalam memberikan atau merawat pasien, mendukung dokter. Nah, kenapa kami masukkan ke dalam roles B? Mungkin kita lihat kriterianya ya, bahwa di roles B itu salah satunya ada prosedur yang sudah ada, spesifik prosedur yang harus dilaksanakan. Artinya perawat itu punya SOP. Dan yang kedua mungkin dia itu relatif bisa digantikan. Misalkan ada perawat yang nggak bisa masuk nih cuti, ya kan masih ada perawat yang lain yang bisa diganti. Beda sama dokter, kalau dokter misalkan spesialis ini ya harus spesialis ini juga orang yang digantikan. Nah ya, perawat di tangan masih kita mungkin itu sih cara karena dia support dari dokter. Kemudian yang ketiga apoteker akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Mungkin di sini saya akan menjelaskan yang ketiga teman-teman, yaitu apoteker. Sebelumnya teman-teman pasti udah tahu kan apoteker itu kerjanya ngapain gitu. Mbak Rahma, apoteker kerjanya ngapain biasanya? Gimana?
meracik obat. Nah, menurut Mas Hendra, racikan obatnya dari siapa? Ya, biasanya dari dokter ya teman-teman. Nah, itu didiagnosa dari dokter, kemudian dengan tulisan-tulisan indahnya dokter, akhirnya bisa dari racikan tersebut itu bisa dibuat oleh apoteker. Nah, di sini kita kelompok kami itu menyatakan bahwa apoteker itu ada di Biros, yaitu di store. Yang pertama mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Bagus bahwa itu ada SOP-nya. Terus misalkan apotekernya ini tadi misalkan isi, cuti atau apa itu masih bisa dilakukan. Lain halnya dengan dokter yang mungkin sudah dispesifikasikan bahwa dia itu spesialis seperti itu. Mungkin sampai sini nanti akan dijelaskan yang terakhir. Allah, terakhir. Ada kata Mbak Anissa. Ya, roles terakhir di sini ada posisi dokter. Jadi dokter di sini kita tadi udah berdiskusi kalau dokter ini masuk di roles. Kenapa masuk di roles? Karena strategi capabilities dari rumah sakit ini sendiri itu menyatakan kalau spesialisasi dokter pada bidang yang ada di rumah sakit ini tuh nggak banyak dimiliki oleh rumah sakit lain. Jadi itu menjadi competitive advantage sendiri buat rumah sakit ini. Jadi kalau spesialisasi dokter ini akan melakukan kesalahan atau mereka keluar kayak gitu, akan sangat berdampak kepada rumah sakit modern. Jadi di sini dokter sendiri adalah maaf, logat sejanya jadi keluar. Oke. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan kepentingan cyber academy. Nah, teman-teman, di sini ada dosen di capabilities yang seperti kalian lihat di layar. Ada tanaman seperti searching jaringan penjualan. Lalu ada ini ada supply chain manager, ahli botani, petani dan guru tani, lalu ada sales dan marketing manager. Nah, di sini kelompok kami membagi roles-nya berdasarkan dengan strategi capabilities-nya. Di produksi tanaman 100% organik ini, kelompok kami memposisikan A roles-nya ada ahli botani, lalu B roles-nya ada supply chain manager, C roles-nya ada petani dan guru tani. Lalu di searching jaringan penjualan, A roles-nya ada sales and marketing manager, lalu B roles-nya ada supply chain manager dan ahli botani, lalu ada di C roles-nya ada petani dan guru tani. Nah, ini ya. Saya berikan pada Mas Hendra. Ya, mungkin penjelasannya lebih detail dan lebih bisa paham gitu. Oh. Perasaan udah nggak ada yang bisa dijelaskan ya, udah jelas semua ya. Oke, ini nambahin sedikit aja. Jadi kita tadi sempat gontok-gontokan ya di tim ya tadi ya. Mana nih yang A, mana yang B, mana yang C. Kemudian kita coba lihat dari materi yang disampaikan oleh tim. Dan kita lihat strategic capabilities yang mau dipilih. Ada 2 sebenarnya di sini. Ada produksi tanaman 100% organik. Kedua adalah sourcing jaringan penjual. Jadi titik tekannya adalah tanamannya itu harus organik dan juga ada di jaringan penjualan, berarti di hilirnya seperti itu. Maka dari itu kita lihat posisi yang ada tuh yang apa aja. Sebenarnya kami tadi mindsetnya itu masih terkotak di wah, roles itu harus 15% begitu ya Mas Bira ya. Nah kalau 15% ini ada 4 nih ya, kita milih 1 aja udah lebih nih. Kemudian kita mungkin ada posisi yang belum di state di sini seperti itu. Jadi kalau kita berdasarkan 4 ini saja, ada SCM, ada ahli botani, ada petani dan buruh tani, ada sales and marketing manager. Kita lihat satu-satu dulu ya. Jadi terkait tanaman 100% organik, teman-teman mungkin juga setuju bahwa posisi yang strategik di roles-nya itu apa? Paling pasti adalah ahli botani. Satu lagi itu 2, 3, 4, 2, 3, cukup. Bagaimana kuliah Anda hari ini? Menyenangkan ya? Antara MM sama TK itu nggak ada bedanya ya. Oke, ini luar biasa ya. Anda ilmunya dapat ya, kita dapat ilmunya, kemudian kita dapat bahagianya,
kita dapat apa? Suasananya fun ya, pokoknya menyenangkan. Ya, saya kira memang kelas MM atau MBA itu penting untuk menekankan bukan hanya knowledge-nya, pengetahuannya, skill-nya, tapi juga apa namanya, suasana seperti ini ya, iklimnya ya. Jadi kalau sebagai leaders, kata kuncinya adalah kita punya pengetahuan yang advance nantinya, kemudian juga kreativitas, kemudian integritas ya, kejujuran kita jaga juga, dan social impact ya. Oke, saya kira ini sangat luar biasa dan terima kasih kepada teman-teman semua ya sudah berpartisipasi